apakah bekam membatalkan puasa? Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam itu membatalkan puasa. Tapi ingat bahwa memang bekam dulu dengan bekam yang sekarang beda. Kalau bekam yang dulu itu pakai mulut memang. Ya, pakai mulut diisapnya darah itu. Jadi ada botol, kemudian alat ya untuk mengapakannya, untuk mengambil darah itu lalu dihisap pakai mulut. Nah, itu seperti itu dulu. Jadi dikatakan dalam hadis ini batal orang yang berbekam dan yang dibekam. Ya, batal orang yang dibekam dan yang dibekam. Tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan dia dalam keadaan puasa. Jadi sepertinya ada pertentangan. Sepertinya apa? Sepertinya ada pertentangan. Jadi ada hadis yang mengatakan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, telah berbukalah orang yang membekam dan yang dibekam. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Maka di sini berdasarkan hadis ini ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa berbekam itu membatalkan ibadah puasa. Ada yang mengatakan berbekam itu tidak membatalkan ibadah puasa. Nah, ada yang mencoba untuk mengumpulkan dua pendapat ini. Mereka mengatakan begini, kalau memang kita berbekam, ya kita akhirnya lemah, ya karena kan darah kita keluar. Ya biasa kan orang yang keluar darah itu ya lemah lah. Yang namanya keluar apanya kan energinya begitu. Keluar darahnya lalu dia lemah akhirnya membatalkan ibadah puasanya, maka ini tidak boleh dilakukan. Dalam pengertian berarti ini tidak boleh bagi dia karena ini bisa membatalkan ibadah puasa dia. Tetapi kalau seandainya dia melakukannya dan nanti dia tidak merasa lemah, dia kuat umpamanya, walaupun darahnya diambil karena bekam itu ya, dia tetap kuat. Dia tetap bisa untuk melanjutkan ibadah puasanya. Maka di sini boleh dia untuk melakukan bekam. Ya, melakukan bekam itu sendiri. Tidak akan membatalkan ibadah puasanya dengan catatan dia kuat. Artinya tidak lemah dengan sebab bekam tersebut. Jadi intinya bahwa ada khilaf di kalangan para ulama tentang bekam itu boleh apa tidak ketika Ramadan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan untuk menjamak, mengumpulkannya. Yaitu apa? Boleh berbekam dengan catatan dia tidak lemah dengan sebab bekam tersebut. Kalau seandainya lemah dia akhirnya membatalkan ibadah puasa tidak boleh dilakukan.